Selamat malam, kami hari ini dan tim punya cerita yang sangat menarik. Sudah diriset dari berbagai sumber. Cerita ini kami beri judul Rumah. Semua tokoh dalam cerita ini kami samarkan demi kepentingan pribadi dan juga sumber kami. Rumah adalah tempat singgah atau tempat peristirahatan, melepas lelah dari kesibukan dunia. Tempat berkumpul keluarga menceritakan kisah-kisah menarik, kadang menyenangkan, menyedihkan, bisa pula menyeramkan. Tapi kami ambil kata ketiga, menyeramkan. Memang cerita mereka sudah dijelaskan dengan logika ataupun ilmu pengetahuan, karena kita hidup saling berdampingan. Hal yang sulit dijelaskan sama sekali, yaitu rumah kosong yang terletak di permukiman padat penduduk di salah satu kota dingin Indonesia. Sudah lama tidak ditinggali, lebih dari 10 tahun lamanya. Lantainya kotor, dindingnya berlumut. Mesinnya juga cukup antik karena masih menggunakan pompa manual. Serta mempunyai lantai 2 dibagi antara kamar dan teras menghadap barat. Kadang masyarakat sekitar sama terganggu dengan makhluk ini. Warga ini namanya Jaka. Dia mempunyai balita dan dari penuturan kisahnya, anaknya sering diganggu selama 2 minggu. Kami dengar entah malam keberapa setiap jam 11 malam, anaknya sering menangis rewel dan ingin keluar rumah. Juga paling parah saat anak Jaka menangis sering terdengar secara bersamaan karena kelinci yang bergerak-gerak di loteng rumah Jaka. Mereka pun memutuskan untuk tinggal dengan nenek. Tidak ada gangguan sama sekali setelah pindah sementara. Karena merasa tidak enak, keluarga Jaka kembali ke tempat tinggalnya dan memutuskan untuk memanggil orang bisa. Orang ini memberi air doa untuk diminumkan dan dibasuh. Seminggu kemudian hasil menunjukkan anak Jaka jarang menangis kembali saat malam yang entah keberapa, dan akhirnya sampai tidak diusik lagi. Namun Jaka sebagai kepala keluarga agak risih. Bagaimana diusir saja pak, katanya. Tidak bisa, karena bukan kapasitas dia untuk mengusir makhluk ini. Kalaupun bisa, kita harus menyediakan tempat baru untuknya atau orang yang lebih kuat dari saya. Jaka heran dan akhirnya setuju. Selama tidak diusik, kembali tidak apa-apa Jak. Rumah Jaka dan rumah kosong ini berhadapan langsung, seperti tetangga namun bukan tetangga yang sebenar-benarnya. Bila tadi kembali ke belakang, sebelum keluarga Jaka, ada sumber lain yang ingin bercerita tentang rumah kosong ini. Bapak Arif namanya. Dia bertutur pada kami bahwa sebelumnya bibinya sering kesurupan. Bisa dibilang dia peka terhadap hal supernatural. Namun Tuhan berkehendak lain. Dia meninggal setelah beberapa waktu, di samping karena penyakit yang diderita atau juga hal-hal lain. Tidak bisa menahan terlalu lama atau mungkin saja rohnya memang sudah tiada. Malamnya keluarga Arif memanggil orang bisa, Pak Purno, yang bukan dari desa. Pak Purno menyuruh nenek Arif membersihkan kamar Bibi Asri. Hal aneh pun mulai terjadi. Neneknya dijambak rambutnya sampai terjungkir. Pak Purno hanya diam dan menyuruhkan melanjutkan membereskan kamar tersebut. Setelah selesai, Pak Purno berdoa dan membuat tulisan Arab yang dimaksud untuk portal agar tidak masuk kembali makhluk ini. Namun gangguan terjadi lagi selang beberapa minggu. Pertama ayah Arif yang hendak ingin merokok di balkon rumah, mendengar anak-anak yang bermain malam hari. Siapa pula mereka? Setelah melihat sekitar, ayah Arif melihat sosok hitam berjumlah 4 orang yang melompat masuk ke rumah kosong tersebut. Lalu yang kedua, nenek Arif sering mendengar aktivitas di rumah kosong itu, seperti orang menyalakan televisi, orang berbicara, serta pula kadang mendengar suara pompa air manual bergerak sendiri. Kami saat menulis cerita ini pernah mendengar hal ganjil lainnya. Hari Jumat malam setelah saya pulang dan melihat untuk tidur,
ada suara tangisan bayi. Bila digambarkan suaranya seperti meringis dari pelan-pelan lalu keras sekali, melengking dan membuat saya risih. Tapi belum sampai di sini kisah ini. Saya Rio pernah menemukan ular hitam. Entah dari mana asalnya, yang tidak mungkin karena rumah ini berada di perkotaan dan tidak mempunyai lubang sama sekali. Hal ini terjadi 2 kali. Sudah jadi barang tentu. Saya pula keluarga sering terusik karena kepekaan yang kami miliki. Sepertinya tidak ada kesimpulan dari cerita ini karena tidak bisa disebut akhir. Karena mungkin saja makhluk ini akan terus mengganggu. Bila digambarkan, dia ini adalah wanita parubaya yang suka dengan anak-anak, juga tertarik dengan energi negatif. Sebenarnya masih ada cerita lain untuk dibahas karena sumber belum kami dapatkan. Mudah-mudahan juga teman-teman tidak bosan mendengarkan saya dan tim. Mungkin di lain hari kami bisa menemukan kisah menarik lainnya. Di penghujung cerita, kami mendapatkan kabar bahwa sering ada bapak-bapak yang kesurupan, tapi kita belum mendapatkan sumber yang baik. Sekali lagi terima kasih yang sudah mendukung kami hingga bisa menceritakan hal menyeramkan ini. Bila ada masukan, bisa juga pendapat, bisa diisi di kolom komentar. Kami dan juga tim SBS Tengah Malam mengucapkan terima kasih kembali. Jangan lupa untuk subscribe kanal kami di sebelah kanan dan juga aktifkan lonceng. Terima kasih.